pagi adik-adik, di hari yang indah ini kita berjumpa secara online dalam ibadah anak GKJ Jakarta. Kakak yakin adik-adik di rumah semuanya sudah sangat semangat dan siap memuji Tuhan dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita lengkapi sukacita kita ini, kita bernyanyi dengan penuh semangat dengan pujian Sungai Sukacitamu. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa sebelum beribadah. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan selama ini. Pagi ini kami ingin beribadah bersama teman-teman di Gereja Kristen Jawa Jakarta. Mohon dari awal sampai akhir ibadah Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik sadar tidak kasih setia Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Ketika adik-adik bisa bangun pada pagi hari, ketika adik-adik masih bisa makan, bisa bermain, dan bahkan bisa beribadah seperti pada saat ini, itu karena kasih Tuhan. Kita diajak untuk selalu mengingat dan bersyukur yang membuat hati kita terus bersuka cita karena ternyata kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Yuk adik-adik kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku. Bersyukur
Setelah memuji Tuhan dengan puji-pujian, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan cerita Alkitab atau firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik, kita duduk manis, kita siapkan Alkitab kita siapkan hati, pikiran, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa. Asyik, semuanya senang. Kabarnya luar biasa. Wow. Teman-teman, teman-teman hobinya ada nggak sih yang suka bercerita? Wah, aku senang sekali. Ternyata aku punya hobi yang sama dengan teman-teman. Aku suka bercerita loh. Sekarang aku punya cerita. Ceritanya bagus banget. Cerita spesial. Teman-temanku yang cantik dan ganteng, dengarkan ceritaku ya. Semuanya duduk yang manis. Maaf, teman-teman kan bukan gula ya. Teman-teman semuanya duduknya yang rapi ya, dengerin cerita aku, cerita istimewa. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Teman-teman, bagus nggak ceritanya? Cerita berita sukacita. Apa ya sukacitanya? Sukacitanya itu Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Walaupun ada murid yang takut dan ragu-ragu apakah itu hantu atau Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera. Wah, itu tanda dari Tuhan Yesus bahwa memang benar Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Sebagai buktinya, Tuhan Yesus juga menanyakan makanan. Teman-teman, ternyata Tuhan Yesus juga suka ikan goreng ya, sama seperti aku. Teman-teman, kita dapat tugas dari Tuhan Yesus untuk menyampaikan cerita berita sukacita. Itu tuh kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk naik ke surga. Kita harus menceritakannya kepada banyak orang, kepada teman-teman di sekolah, di rumah, di mana aja deh. Tapi yang lebih penting lagi, kita juga harus bicaranya yang sopan, yang gak pernah marah-marah, gak bentak-bentak, gak gerutu. Terus kita juga harus perilakunya, perbuatannya baik. Seperti membantu mama, beresin mainan, beresin tempat tidur. Terus juga kita suka menolong orang, suka memberi dengan hati yang tulus. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, orang-orang melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Pasti deh Tuhan Yesus senang karena kita sudah melakukan tugasnya, melakukan perintahnya. Kita menceritakan berita sukacita dan tingkah laku dan bicara kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ayo teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang untuk menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nih, sekarang
aku mau ke rumah temanku, Dira. Dan aku mau cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kata Dira, tetangga-tetangganya Dira juga mau mendengar ceritaku. Jadi aku pergi dulu ya teman, ke rumah Dira. Tapi teman-teman di rumah juga cerita ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama melakukan perintah Tuhan Yesus. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Dadah teman-teman, dadah. Ya, kita sudah bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Melalui cerita Alkitab yang kita dengarkan hari ini, kita belajar apa? Iya, adik-adik pasti semuanya sudah tahu ya bahwa kita mendapatkan kabar sukacita dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan bangkit, Tuhan Yesus hidup, dan Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kabar sukacita ini, berita sukacita tentang kasih Tuhan, jangan kita simpan sendiri, tapi kita kabarkan melalui tindakan kasih kita kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar kita, dan semua orang-orang yang kita kasihi. Mari adik-adik kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini dengan menyanyikan pujian "O Sukacitaku". Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, suap. Adik-adik, saat ini saatnya kita bersama-sama bersatu di dalam doa, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Kalau adik-adik pada saat ini mengikuti ibadah online bersama dengan papa, mama, dan anggota keluarga lainnya, kita diajak untuk menyanyikan doa ini sambil bergandengan tangan.
adik-adik, kita akan bersama-sama mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Seperti pada minggu-minggu sebelumnya, persembahan akan kita kumpulkan sendiri dulu, kita simpan, lalu kemudian akan kita bawa ke gereja melalui papa, mama, atau anggota keluarga lainnya yang bisa menolong kita untuk membawa persembahan ke gereja. Nah, adik-adik, sambil mengungkapkan syukur kita ini dalam pengumpulan persembahan, kita menyanyikan pujian Give Thanks. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa beribadah, memuji-Mu, dan mendengarkan firman-Mu secara online. Ajarlah kami menjadi anak-Mu yang melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti yang diajarkan orang tua kami dan kakak-kakak pelayan di Komisi Anak. Terima kasih karena hari ini kami telah belajar tentang kabar sukacita Yesus bangkit. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu bagi para pendeta, majelis di gereja, orang tua, kakak-kakak pelayan di Komisi Anak, dan guru-guru di sekolah yang menolong, mengajar, serta mengenalkan kami kepada Tuhan dan hidup beriman. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati dan berikan hikmat-Mu bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk presiden, para menteri, dan para pemimpin daerah. Tuhan berkati agar dapat memimpin Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera, serta menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Bagi mereka yang bekerja dengan profesi apapun, Tuhan berkati agar dapat
dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua di seluruh dunia masih menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang masih berlangsung. Tolonglah agar program ini berjalan dengan baik sehingga semua orang mendapatkan vaksin dan wabah ini dapat segera berakhir. Tuhan berikan kami semangat mematuhi anjuran pemerintah dan rajin untuk membiasakan hidup sehat. Tuhan berkati teman-teman kami, bila mereka sakit, Tuhan beri kesembuhan. Bila sedang bepergian, Tuhan lindungi dia. Bila dia malas, Tuhan berkati agar rajin beribadah lagi. Bagi teman-teman kami yang merindukan kasih sayang dan pemeliharaan orang tua, Tuhan beri kekuatan dan kesukacitaan. Tuhan Yesus yang baik, setelah ibadah ini kami akan beraktivitas bersama keluarga. Tuhan juga memberkati agar kami dapat melakukan yang terbaik dan dapat kami jadikan pelajaran bagi kehidupan kami di masa depan. Tuhan Yesus, berkatilah kami di minggu yang akan datang. Saat kami bermain, belajar, ataupun tidur, berkatilah orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini dengan tenang, dengan penuh semangat dan sukacita. Kini saatnya adik-adik kita akan melanjutkan aktivitas kita, kegiatan kita, dan adik-adik jangan lupa beritakan kabar sukacita yang sudah kita dengarkan hari ini. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah anak berikutnya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membuat aktivitas. Tema kita hari ini adalah yuk bercerita kisah sukacita, yang diambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Nilai Kristiani kita hari ini adalah Yesus mengutus para murid untuk menjadi saksi, yaitu dengan menceritakan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit. Ayat indah kita hari ini adalah
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi. Alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan adalah spidol atau pensil warna ya teman-teman, pulpen, penggaris, dan gunting, serta lem. Kertas buffalo, kalian bisa menggunakan warna yang kalian punya di rumah ya teman-teman. Ada 3 ukuran. Ada yang ukurannya 10 cm, ada yang ukurannya 4 cm, dan juga yang terakhir 2 cm. Warnanya bebas ya teman-teman. Langkah pertama, kita ambil kertas buffalonya ya teman-teman. Lalu di bagian tengah yang bawah kalian taruh kertas yang 10 cm. Lalu atasnya kita bisa berikan kertas yang 4 cm. Selanjutnya di bagian kanan dan kiri kalian tempel kertas yang 2 cm. Jadi membentuk salib. Ini dia teman-teman, kita sudah tempel. Selanjutnya kita tulis di bagian atas, yaitu tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah bercerita kisah sukacita. Yuk kita tulis. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai membuat temanya. Kalau sudah selesai, kita tulis ayat emasnya ya teman-teman. Dari Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Kalian cari di Alkitab ya teman-teman, lalu ditulis. Kita sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita tulis kebaikan-kebaikan Tuhan di pinggir salib sini teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Jangan lupa upload aktivitasmu ke kakak-kakak pelayanan ibadah di Koma.